mind map kami yang sudah kami dengar dari tanggal 23 September kemarin. Halo semuanya, aku Sheila, Aku Dina. aku Kanita, Aku Cindy. kami akan menjelaskan Tentang prinsip dasar jurnalisme. Jadi yang pertama itu ada kode etik jurnalis, yaitu independen, profesional, berimbang, tidak menyebar hoax, menjaga identitas, mensuap, memiliki akhlak, tidak menyiarkan berita yang berstatus prasangka, menghormati hak narasumber, dan melayani hak jawab dan koreksi. Yang kedua ada landasan jurnalistik dalam Al-Quran. Ada di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang menjelaskan mengenai suatu kebenaran. Yang kedua dari Quran surah An-Nahl ayat 125 menjelaskan mengenai memperjuangkan keberanian. Dan yang ketiga Quran surah Yusuf ayat 87 menjelaskan tentang mencari berita sesuatu dengan fakta dan kebenaran. Yang ketiga ada prinsip dasar jurnalisme Islam. Yang pertama ada sidik atau kebenaran, tablik atau publikasi, muslahah atau kepentingan umum, dan keempat wasatiyah atau keberimbangan. Oke, yang terakhir ada fungsi jurnalis, yaitu memonitor kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menjadi suatu forum publik. Lalu ada 10 elemen jurnalistik. Yang pertama kebenaran, yang kedua warga atau sekerumunan, Yang ketiga verifikasi atau intisari, yang keempat ada independensi atau menjaga. Oke, lalu ada monitor kekuasaan atau berfungsi, lalu ada forum publik atau menyediakan, Lalu ada buat atau menarik dan relevan, lalu lengkap atau komprehensif dan profesional. lalu ada hati nurani, atau menjalankan. lalu ada jurnalistik warga Atau kehadiran. Oke, sekian dari kami. Dadah. Namaku Nadine. Banyak hal yang dapat dipetik dari ajaran Islam untuk ilmu jurnalistik karena mengutamakan sebuah kebenaran agar dapat menyampaikan serta memberi manfaat kepada umat. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Irana Regata Putri Maharani. Di video kali ini aku mau menjelaskan tentang prinsip dasar jurnalisme dalam Islam yang terbagi dalam 4 hal. Yang pertama ada sidik dan hak yang artinya kebenaran. Yang kedua ada tablik, publikasi. Yang ketiga ada musolahah yang artinya kepentingan umum. Dan yang keempat ada wasatiyah yang artinya keberimbangan. Sekian video materi dari aku. Bye bye. Halo guys, aku Syifa. aku Fania. Aku Naila. Aku Nadifa. Nah, kami akan menjelaskan paradigma Qurani dalam gerakan Muhammadiyah. Nah, yang pertama ada sejarah Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta. Tujuan dari Muhammadiyah yaitu memberikan ajaran Islam, ikut andil dalam pendidikan, kesehatan, dakwah, serta gerakan sosial. Yang kedua ada nilai-nilai Muhammadiyah. Nah, itu ada 12. Yang pertama ada kemurnian akidah, yang ketiga ada istiqomah dalam berjuang, yang ketiga ada hidup bermasyarakat dan berkontribusi, yang keempat ada proses yaitu kepemimpinan dan manajemen, yang kelima ada musyawarah, yang keenam ada good governance. Yang ketujuh ada kolektif kolegial. Yang kedelapan ada unggul dalam pendidikan, sosial, dan lain-lain. Yang kesembilan ada amal salih. Yang ke-10 ada keterpaduan. Yang ke-11 ada pencerahan. Dan yang ke-12 ada keadilan dan keikhlasan. Lalu selanjutnya ada sifat dan karakter Muhammadiyah. Yang pertama yaitu be aktif. Para anggota dituntut untuk aktif dan berkontribusi dalam dakwah dan amal usaha. Nah, terus ada pencapaian Muhammadiyah, yaitu yang pertama, berdirinya Muhammadiyah Australia College atau MAC. Nah, yang kedua ada UMAM, yaitu Universitas Muhammadiyah di Malaysia. Nah, yang ketiga ada 30 PCIM. Ada 30 PCIM tersebar di negara maju. Nah, yang terakhir ada kunci pencapaian. Nah, yang pertama ada public networking, yang kedua ada public trust besar, yang ketiga sudah teruji ratusan tahun, dan yang terakhir ada tajdid atau pembaharuan.
Halo semua, perkenalkan nama aku Adinda Arsya. Di sini aku mau menjelaskan tentang apa itu kemuhamadiyahan. Seperti yang aku tahu, Muhammadiyah itu ada banyak seperti sekolahan, rumah sakit, pendidikan, panti asuhan. Salah satunya adalah Rumah Sakit RSPKU Muhammadiyah yang terletak di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Putri Suci Nur Aisyah. Paradigma Al-Quran dalam gerakan Muhammadiyah menempatkan Al-Quran sebagai sumber inspirasi utama. Al-Quran dipahami secara rasional dan kontekstual untuk membangun tauhid murni, membebaskan dari kebodohan, serta mendorong lahirnya Islam berkemajuan bagi umat dan bangsa. Happy, happy, happy.